Haleluya. Haleluya. Tuhan sangat sejahtera mengasihi kita Yesus Kristus. Tegak lurus saudara ya. Saya mulai hari Rabu memang sudah agak enak badan saudara. Ya, sampai kemarin mau datang ibadah pemuda, aduh sudah mulai, orang Sunda katakan mulai kering gitu saudara. Ya, apa namanya, sudah mulai enak badan dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kemarin sekolah saudara, sekolah kita Banten seharian. Aduh, ya, kalau orang Inggris katakan my body is not delicious gitu saudara. Badan saya nggak enak. Ya, di sekolah kita saya harus full attention saudara, harus benar-benar melek. Kenapa saudara? Karena saya dipilih jadi ketua kelas saudara. Aduh, makin repot lagi saudara ya, harus dosen ngajar semua harus disiapkan. Jadi saya sekolah kita jadi pelayan. Kemarin jadwal nyapu, grup 1 jadwal nyapu gitu. Grup 1 saya dengan istri saya saudara, kita nyapu saudara. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Saya lihat ada hambanya Pak Nathan bersama dengan kita saudara. Saya pikir kalau caleg itu kalau sudah didoakan menang nggak balik, ternyata dia balik. Bisa caleg kalau didoakan gitu kan gak balik gitu dia, bye-bye gitu. Ternyata Pak Nathan adalah salah satu yang penyakit kusta yang kembali saudara. Kembali bersyukur saudara. Amin. Bawa apa hari ini Pak? Bawa apa hari ini? Oh, bawa kue saudara. Ya, hari Rabu malam minggu depan saya akan ke Palembang saudara untuk ya ada Mukernas di Palembang, musyawarah kerja nasional saudara ya, bukan musyawarah partai, beda saudara. Jadi musyawarah kerja nasional GBDI ya, untuk apa namanya, dilantik sabuk hitam saudara di Palembang ya. Jadi pendeta saudara, selama ini saya belum pendeta saudara, masih PDM. Bersama dengan KSP Banten, Pak Ketua Wilayah, sekretaris dengan saya, dengan kendaraan ya. Puji Tuhan, terpilih lagi pakai mobil kita. Haleluya. Kita berangkat. Amin saudara, doakan kami nanti. Kemungkinan nanti berangkat dari gereja ya, terus novel tolong disiapkan teh manis nanti sebelum berangkat. Oh, selamat ulang tahun Bapak Peter Teguh, puji Tuhan. Saya tadi lihat kan biasanya duduk di sini kan, mana Pak Peter? Jangan-jangan lagi kancol mereka ulang tahun. Ternyata datang dari puji Tuhan ya. Ibu Juweda selamat buat cucunya putri yang elok rupanya, puji Tuhan. Haleluya. Mari tidak berlama-lama, masih dengan tema kita. Saya masih rindu kita benar-benar mendalami dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 saudara. Kita sudah bicara ini di awal minggu pertama di bulan Oktober. Ini sedang digodok oleh tim saudara untuk slogannya apa saudara. Ini menjadi tema kita, tema Natal dan tema kita tahun depan. Amin saudara. Ya, mudah-mudahan tema ini tidak berat, saudara. Karena selama ini temanya berat-berat, saudara ya, dan cukup menegangkan. Ya, Injil Yohanes pasal 15-16. Sekali lagi kita berdiri, saudara. Kita baca ayat ini dengan dengan sukacita, dengan lantang bersama-sama. Yang sudah dapat silakan. Yang belum, mari perhatikan ke depan. Oke, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa
dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Ayat ini dalam Rasul Yohanes adalah perkataan Yesus kepada murid-murid, menyatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku. Kita sudah bicara bahwa pada minggu pertama yang lalu bahwa bukan kita yang memilih kepada siapa kita beribadah, tetapi itu Tuhan yang sudah memilih kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, saya akan angkat tema hari ini, dipilih untuk menjadi keluarga. Amin, saudara. Saudara, Tuhan memilih kita untuk menjadi sebuah keluarga, sebuah komunitas yang Tuhan sudah tetapkan untuk menghasilkan buah. Saudara, kalau saudara masuk dalam sebuah keluarga, komunitas, contohnya keluarga A gitu, saudara belum tentu gampang diterima. Ya, tiba-tiba saudara, saya pengen masuk jadi keluarga Panjaitan, keluarga LBP Luhut Binsar Panjaitan. Gak mungkin, saudara, susah. Atau saudara mau menjadi, saya ingin masuk jadi keluarga Harley Davidson, saudara. Saudara harus punya Harley Davidson, saudara. Kalau saudara punyanya Vespa, nggak masuk, saudara masuk keluarga Harley, nggak mungkin, saudara. Ya, dipilih untuk menjadi keluarga, chosen to be in the Christ family, in Christ family. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Tuhan melihat kita. Yeremia katakan, engkau mengenal aku jauh sebelum aku ada. Bahkan dari kandungan ibuku pun Tuhan sudah mengenal kita. Amin, saudara. Tuhan memilih kita. Pertanyaan, kenapa Tuhan pilih kita? Kenapa kita? Kenapa kita ada beribadah di tempat ini? Kenapa Tuhan pilih kita untuk mengasihi Tuhan? Kenapa Tuhan pilih kita untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan? Kenapa harus kita? Kenapa tidak orang lain? Kenapa kita, saudara? Pada kita melihat bagaimana Samuel, Nabi Samuel disuruh oleh Allah, pergi ke rumah Isai, saudara. Ada abang-abangnya yang gagah perkasa. Kenapa harus Daud yang dipilih? Ini menjadi sebuah pertanyaan, saudara. Kenapa tidak dipilih orang yang saat ini sedang ada di luar sana? Kenapa harus kita? Kenapa yang dipilih adalah bukan orang-orang yang sekarang lagi bicara bisnis, saudara? Ya mungkin lagi ada di Pulau Seribu, lagi enjoy, saudara. Kenapa harus kita? Kenapa harus saya? Kenapa harus saudara? Karena kita tidak mengerti bagaimana metode Tuhan memilih kita. Kita tidak mengerti bagaimana metode Tuhan mengangkat kita untuk masuk dalam sebuah kelompok, komunitas yang disebut keluarga Allah. Nanti kita bahas, saudara. Mari kita perhatikan dulu. Untuk Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 6, saudara. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya, nanti kalau boleh ditayangkan yang versi King James-nya ya, Pak. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Hati-hati dengan ayat ini, jangan salah pengertian. Kita sudah bicara minggu pertama, 2 minggu yang lalu, bagaimana tentang 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Sekalipun sudah ditetapkan, tapi kalau kita tidak berkarya, itu bisa hilang dan kita bukannya menerima kebahagiaan, tapi malah menjadi masuk ke dalam api di mana di sana terdapat ratap tangis dan gertak gigi. Hati-hati dengan ayat ini. Oke, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Loh, kita jadi anak Allah loh. Anak itu kan bagian dari keluarga. Amin, saudara. Bagian dari keluarga. Kita nggak akan bisa gampang masuk dalam keluarga orang, saudara. Ya, kecuali mungkin di daerah rumahnya Bapak Kiano ini kan ada gorga ya, Pak ya, ada gorga. Kalau setiap Sabtu pasti ada pesta. Modal batik, saudara, bisa makan. Nah, itu, saudara. Ya. Jadi setiap Sabtu kalau main boleh.
saudara ya. Model batik bisa makan. Bahasa Batak dikit gak apa-apa saudara, merasa keluarga bisa. Tapi gak mungkin juga saudara, dia angkat jadi keluarga. Lanjut. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi Tuhan rela mengangkat kita menjadi anaknya. Lanjut, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Saudaraku, kerelaannya mengangkat kita menjadi anaknya. Saya mau katakan begini saudara, kenapa Tuhan tidak pilih, contohnya ini contoh, oke, panitia Natal Eklesia, Tuhan akan pilih Hotman Paris Hutapea gitu saudara. Merem kita semua saudara, nggak perlu kerja. Dengan kapasitas dan kekayaannya mungkin udah jangan ke Palembang gitu. Ke Papua pun kita bisa gitu saudara. Tetapi kenapa pilih kita yang harus bekerja, engkau dan saya itu saudara? Tuhan mau katakan begini, dari yang tidak diperhatikan orang, dari yang tidak dianggap orang, supaya terpujilah kasih karunia Allah. Saudara, Allah memilih orang yang seakan-akan tidak diperhatikan, tidak mampu, dipikir tidak berkapasitas, atau kita semua dipilih dari yang tidak dianggap saudara, supaya terpujilah kasih karunia Allah, supaya Tuhan mendapatkan kemuliaan. Amin. Jadi kalau kita dipilih seandainya dari orang-orang yang luar biasa saudara, orang akan bilang ya memang dia orang luar biasa. Tetapi kalau kita dipilih dari orang yang biasa saja, dan Tuhan angkat kita menjadi anaknya, menjadi orang yang luar biasa, terpujilah Tuhan kita. Amin. Ini yang Tuhan ambil saudara. Dalam terjemahan King James kita perhatikan saudara. Mari Pak. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy. Bukan, salah saudara. Ya, benar King James ya. That we should be holy and without blame before Him in love. Kita menjadi kudus, dikuduskan saudara. Dari yang tidak kudus, dikuduskan menjadi bagian menjadi anaknya. Gak mungkin ada orang kaya tiba-tiba lihat orang di jalanan, weh lu jorok banget bro, ayo masuk menjadi keluarga. Gak mungkin, susah saudara. Tetapi saudaraku dikatakan holy and without blame before in love, without blame. Udah gak ada lagi Tuhan melihat kesalahan kita, masa lalu kita tidak dilihat lagi oleh Tuhan karena ditutupi dengan darah Yesus. Amin. Without blame. Coba dikatakan, having predestinated us at the adoption of children by Jesus Christ to Himself. Ini kita catat. According to the good pleasure of His will, to praise of the glory of His grace. According to good pleasure. Pleasure ini bicara sukacita. Pleasure ini bicara kesukaan Tuhan. Emang tabiatnya Tuhan, emang caranya Tuhan. Memang Tuhan punya jalan seperti itu. Tuhan maunya memang mengangkat orang, memilih orang, memberkati orang, mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Itulah yang Tuhan mau saudara. Kita diangkat, dipilih menjadi anak-anak Allah, masuk dalam keluarga Allah untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Jadi lewat hidup kita, lewat kita berproses beriman dengan Tuhan, perubahan dalam kehidupan kita, baik perubahan hikmat, perubahan pikiran, maupun perubahan ekonomi, percayalah Tuhan akan mengangkat kita. Karena Tuhan itu caranya itu pleasure, Tuhan senang dengan cara itu. Jadi Tuhan tidak pilih orang-orang yang luar biasa. Sekalipun kita pikir kok banyak orang luar biasa di sana. Karena saudara, yang Tuhan cari adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. The praise of the glory of His grace. Pujian kepada kasih karunia Tuhan. Jadi kalau Tuhan merancangkan sesuatu saudara, supaya nama Tuhanlah yang dipuji, bukan nama orang.
Terlalu banyak orang melakukan sesuatu, saudara, dalam pelayanan besar, saudara, yang dicatat namanya Om A, Bapak A. Tetapi Tuhan bukan begitu caranya. Cara Tuhan adalah yang dari kecil, yang dari sederhana menjadi luar biasa, supaya orang melihat, kok ini orang yang dipilih, orang akan melihat, oh itu Tuhan yang sudah memilih dia. Amin. Dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya bersyukur Tuhan pilih saya. Mungkin kalau Tuhan tidak pilih saya masih ITB, saudara. Saudara tahu ITB, saudara? Di situ tambal ban, serius saudara. Saya lama. Dan Bapak Nathan pun, saudara, kalau Tuhan tidak pilih saat ini mungkin di Bandung lagi begini-begini. Aku tak mau. Tapi karena Tuhan sudah pilih, dari yang tidak ada apa-apa, yang terlalu sederhana di mata manusia, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bukan kita. Lanjut, saudara. Dipilih menjadi tiang penopang keluarga. 1 Timotius 3 ayat 15. 1 Timotius 3 ayat 15, saudara, mari kita perhatikan. Dari Rasul Paulus kepada Timotius. Jadi, jika aku terlambat, kamu sudah terlambat nih, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi Rasul Paulus waktu itu, saudara, membuka banyak sidang, kurang lebih 7 gereja, tetapi dia muter keliling, saudara. Atau kadang dia ada di penjara. Tetapi saudara, dia menganggap mereka adalah keluarga yang sudah tahu bagaimana mereka harus hidup sebagai keluarga Allah. Amin. Pada saat kita diangkat, kita tahu bagaimana cara kita hidup sebagai keluarga Allah. Mari kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, saudara. Ini dalam, boleh dikopas ya. Ini dalam King James, tapi yang dari versi itu yang ada di aslinya ini versi Amplified Bible, saudara. If I am detained, you may know how people ought to conduct themselves in the Tridentulus family, household of God. Di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan itu adalah keluarga Allah. Jadi saudara, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita berkumpul, kita seperti berkumpul keluarga. Amin, saudara. Terlepas banyak orang lebih senang, kalau aku lebih senang berkumpul arisan lah, semarga kami semua gitu, saudara. Oh, kalau buat arisan kami satu opung kami semua gitu. Orang lebih senang begitu, saudara. Tetapi yang Allah maksud, saudara, bahwa kita keluarga satu rumah, household, family of God, satu rumah. Saya mau katakan begini, saudara. Kita kalau menganggap kita adalah keluarga, kita keluarga bukan hanya di sini. Saya yakin kita masuk surga dan kita di sana pun bisa saling mengenal. Amin. Belum tentu saudara bisa belum tentu saudara bisa ketemu. Sekali lagi, belum tentu kita bisa ketemu dengan dia semarga dengan kita. Belum tentu kita bisa bertemu dengan tulang kita, opung kita, nenek kakek moyang kita, saudara. Kalau mereka tidak kenal dengan Tuhan, kalau mereka bukan pelaku firman, kalau mereka bukan masuk dalam bagian dari keluarga Allah, belum tentu kita ketemu mereka di surga. Sekalipun orang lebih senang, aduh udah lama kita gak arisan, aduh udahlah kita semarga, kumpul lah kita gitu, saudara. Belum tentu kita ketemu dengan mereka di surga kalau mereka tidak masuk dalam kumpulan keluarga Allah. Saya mau katakan, saudara, kita di tempat ini sebagai keluarga Allah, kita juga pun di sana sebagai keluarga Allah. Amin. Karena bosan juga ya, dekat dia juga, surga dia juga boleh lihat itu, saudara. Tidak.
Itu yang Tuhan maksud. Kita dipilih menjadi bagian dari keluarga. Kadang kita nggak menyadari, saudara, Tuhan itu siapa sih? Apa sih? Sehingga kita nggak begitu bangga kita masuk dalam keluarga. Banyak orang tidak begitu bangga di saat Tuhan angkat dia menjadi anak Allah. Padahal itu adalah karya yang besar yang Allah kerjakan bagi engkau dan saya. Orang masih terlalu bangga, saudara, kalau dia bagian dari satu darah. Kalau ngomong padahal kita lupa, kita pun satu darah oleh darah Yesus. Amin. Belum tentu kita bisa ketemu dengan mereka yang kita banggakan, saudara. Bukankah kita terlebih harus memperhatikan mereka yang bersama dengan kita di sini, dan mereka pun atau kita semua pun yang akan Tuhan angkat masuk dalam kemuliaan Tuhan di surga yang kekal. Amin, saudara. Kemarin kita belajar di sekolah kita, saudara, tentang surga. Jadi apa yang kita lakukan di bumi itu refleksi dari apa yang kita akan kerjakan di surga. Di bumi kita beribadah, di surga kita beribadah memuji Tuhan. Amin. Di bumi kita saudara bersaudara di dalam Tuhan, anak-anak Allah yang sulung adalah Yesus. Di sana pun kita menyembah Yesus sebagai anak Allah dan Dia yang sulung yang Tuhan sudah tetapkan. Seorang siswa katakan berarti, di surga kita memuji Tuhan. Iya, seperti ibadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Gak bidadari, enggak. Di surga gak ada seks, saudara. I'm detained, you may know how people ought to conduct themselves in the household of God, which is the church. Gereja which is the church of the living God, the pillar and stay, the prop and support of the truth. The pillar, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi keluarga Allah adalah tiang penopang dan dasar dari kebenaran. Orang malah banyak lebih bangga kalau mereka masuk dalam keluarga besar. Bukan tentara, tapi keluarga besar, dimasukkan jadi keluarga besar TNI, Angkatan Darat. Aduh, kita bangga banget. Tetapi saya mau katakan kepada kita harus terlebih bangga di saat kita ada bagian dari keluarga, dipilih dari banyak sekian orang. Belum tentu saudara ada di sini, saudara. Belum tentu ponakan kita, opung kita, tulang kita ada di sini, belum tentu. Belum tentu mereka Tuhan pilih untuk orang-orang menjadi orang yang Tuhan pilih menerima keselamatan. Bahkan mereka masih hidup dalam kehidupan lama. Ya, satu kali waktu saya diminta khotbah masih ke rumah baru, sekali lagi adik ipar kami, saudara. Selesai khotbah, saya ngobrol dengan banyak orang di situ. Terus salah satu bapak bilang, ini dulu kerja di kapal pesiar. Dia tahu yang namanya anggur. Kata kalau dia boleh ngomong tentang saya, karena dia kenal saya dari saya muda, saudara. Sering ibadah di rumah. Terus saya bilang, iya om, tapi sekarang saya sudah bertobat. Yang satu marah, saudara. Jangan kau bilang kamu bertobat. Tentang minuman, jangan. Ternyata dia penjual minuman online, saudara. Jadi garuk-garuk, saudara. Ternyata dia penjual whisky online. Semua minuman aku jual online. Jangan kau bilang kau bertobat nanti gak laku awak. Saya bilang, salah ngomong gue. Lanjut, saudara. Dipilih untuk saudara? Saling menghormati dan mengasihi dalam keluarga Allah. 1 Petrus 2:17. Ya. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah, hormatilah raja.
Coba terjemahan bahasa Inggris sudah dalam apa tadi? Amplified Bible. Saya akan maju duluan. Show respect for all men, treat them honorable, love the brotherhood, Christian brotherhood. Ya, bukan biker brotherhood, bukan saudara. Christian brotherhood, love the brotherhood in the family of Christ, which Christ is the head, di mana Kristus adalah kepala. Jadi saudara, hormati semua orang, show respect for all men. Mari kita tunjukkan rasa hormat kepada semua orang. Dan love the brotherhood, mengasihi saudara di dalam Tuhan, di mana Yesus adalah kepala dari keluarga itu. Jadi kalau kita di sini dianggap sebagai keluarga Allah, Yesus adalah kepala dari kita semua. Amin, saudara. Jadi kalau kita satu dengan yang lain tidak saling menghormati, katakanlah yang merasa kecewa siapa? Siapa? Kepalanya, Yesusnya. Kalau kita adalah keluarga Allah yang sudah diangkat, yang sudah diambil, yang sudah diproses, yang sudah dikasihi, saudara, kalau Tuhan melihat kehidupan kita, maka diperlukan show respect. Kita menunjukkan kasih, penghormatan kepada kita semua, karena kita memandang kepada Yesus sebagai kepala dari keluarga itu. Amin, saudara. Ini yang penting bagi kita, untuk kita bisa mengerti bahwa Tuhan sudah memilih kita menjadi sebuah keluarga, dan Yesus adalah kepala gereja yang adalah kepala dari keluarga. Jadi di saat kita show respect, saudara, di saat kita saling menghormati, saling mengasihi, saudara, antar keluarga, seperti kita mengasihi abang kakak kita, seperti kita mengasihi saudara-saudara satu darah dengan kita, seperti kita mengasihi orang-orang terdekat dengan kita. Itulah konteks berjemaat, bergereja, seperti yang Tuhan sampaikan lewat Wahyu, dalam kitab Wahyu. Tuliskan kepada jemaat di Efesus, tuliskan kepada jemaat di Smyrna. Konteksnya itu berjemaat berkeluarga, saudara. Berjemaat berkeluarga itu kita saling kenal, saling mengasihi, pernah berpengalaman berbicara satu dengan yang lain. Saya juga kurang mengerti bagaimana konteks gereja besar, saudara, yang orang sekarang begitu senang. Ya, kalau kami pergi ke Living Word, saudara, di BSD Alam Sutra, anak-anak suka latihan di sana. Woi, sesi 1 semua, habis turun mereka makan, belanja. Sesi 2 sampai 5 sesi sudah. Saya coba tanya, ibadah di sana ya? Iya. Satu dengan lain duduk bareng, gak kenal, saudara, sama-sama ibadah di situ. Pernah ngobrol pendeta juga? Karena pendeta juga khotbah lewat slide, gak ada orangnya. Saya agak kurang mengerti apakah itu konteks keluar. Coba saudara di rumah, ada nggak di rumah saudara orang yang tak saudara kenal? Ada nggak sih? Tiba-tiba ada orang duduk, saya abang kamu gitu. Gak pernah ngobrol, gak tahu. Tapi saya keluarga kamu, kan bingung juga, saudara. Kadang mereka rebutan parkir di parkiran, saudara. Padahal sama-sama jemaat di sana, gak kena. Rebutan parkir sampai peta ribut, saudara. Habis itu naik lagi, habis berantem sama rebutan mobil. Saya gak garuk-garuk juga, ini apakah ini konteks keluarga Allah? Kita keluarga, kita punya pengalaman dengan anggota keluarga kita. Amin, saudara. Saya dengan abang saya punya pengalaman baik maupun pengalaman tidak baik. Apapun konteksnya, kita punya pengalaman.
kita mengenal satu dengan yang lain, kita pernah duduk bareng, kita ngobrol, kita pelayanan bareng, itu konteks keluarga yang saya pahami. Dan itulah konteks bagaimana surat-surat Yesus. Jadi kalau ada surat-surat Rasul Paulus, saudara, kurang lebih surat Rasul Paulus ada 14. Surat-surat Yesus kepada 7 gereja di kitab Wahyu. Itu surat-surat Yesus, saudara. Dan itu surat-surat itu kepada jemaat lokal yang saling mengenal sebagai bagian dari keluarga. Jadi apapun konteksnya, saudara, saya mau membawa kita, menggiring kita pada pengertian, kita harus lebih bangga kita sebagai bagian dari keluarga Allah. Amin, saudara. Sekalipun mungkin kita pernah hadapi, woi, apaan lo? Lu ganggu keluarga gue ya? Saudara, lebih baik kita membela keluarga Allah daripada kita terlalu membela dengan keluarga kita pribadi. Menurut saya begitu. Karena sekali saya katakan, belum tentu orang yang kita bela, saudara, orang di luar sana yang mungkin satu darah dengan kita, belum tentu mereka masuk dalam kerajaan Allah. Belum tentu kita lihat mereka dalam kerajaan Allah. Saya dimasukkan dalam satu grup, saudara. Ada adik ipar saya di sini, saudara. Dia masuk grup. Ada kata-kata langsung 5 grup, saudara. Ngeri kali nih, aku bilang. Tapi dalamnya berantem semua. Berantemnya bukan tentang caleg, saudara. Berantem tentang kuburan. Kuburan opungnya udah lima generasi ke atas. Yang diributkan kuburan. Makanya pendeta Nenggolan di Bekasi, Om Nathan kenal itu, pendeta Nenggolan itu termasuk Hitlernya Jawa Barat. Saya pernah ibadah itu tadi. Dia bilang begini, orang Batak itu 80% masuk neraka. Ngeri ini pendeta. Padahal dia orang Batak, saudara. Jemaatnya 80% orang Batak. Aduh, orang Batak 80% masuk neraka. Loh, kok bisa nih pendeta ngomong begitu? Itu Hitlernya Jawa Barat, saudara. Orang paling tegas. Dia bilang begini, karena di saat saya jalan-jalan ke Tarutung, katanya, ke kampung, saudara, kuburan itu lebih besar daripada gereja, katanya. Giliran mereka sumpah ke kuburan, oke, dari saya 100 juta. Tapi giliran ada perintisan mau meminta sumbangan, Pung, tolonglah, kami lagi perintisan mau bangun gereja. Oh, sudahlah, 100 ribu aja buat kau, katanya. Makanya pendetanya gue bilang 80% orang Batak seperti itu masuk neraka, katanya. Saya bilang garuk-garuk juga. Banyak orang lebih mempertahankan bagaimana hubungan dengan keluarga secara darah, saudara. Padahal mereka tidak satu kepercayaan, tidak satu keyakinan, tidak pernah berjalan bersama dengan kita dalam kita melakukan kehendak Allah, tidak masuk dalam proses Tuhan yang Tuhan maksud bahwa hubungan keluarga itu, Yesus sebagai kepala keluarga, sebagai kepala gereja adalah hubungan yang kekal. Amin, saudara. Hubungan yang tidak pernah dipisahkan. Sekalipun dipisahkan oleh maut satu kali kelak, kita pasti bertemu dalam kemuliaan Allah. Amin, saudara. Ini Tuhan mau kita mengerti bahwa Allah mau kita untuk mengerti, dipilih menjadi bagian dari keluarga Allah. Dari yang terlalu sederhana mungkin, dianggap orang tidak mungkin, tetapi Tuhan akan menjadi mungkin. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati untuk memuji kasih karunia Tuhan. Karena itu kesukaan yang dari, it's the pleasure of God. Tuhan senang mengangkat orang, saudara. Tuhan senang memberkati orang. Tuhan senang berjalan bersama orang. Tuhan senang berproses dengan kita, saudara. Dan itu memang sifat Allah. Injil Yohanes pasal 15 ayat 17, satu ayat turun ke bawah, saudara. Dari tema, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin, saudara. Dalam konteks keluarga. Makanya dalam grup kita
mohon saudara, kalau kita menganggap kita keluarga, mari kita respon saudara. Amin. Ada ulang tahun, selamat ulang tahun. Ada putri didoakan, kita doakan bersama. Kita sambut karena kita keluarga saudara. Karena kita adalah keluarga Allah, bukan keluarga geng saudara. Saudara, saya mau katakan begini, saudara dilatih untuk mengasihi itu lebih banyak di gereja dari tempat lain. Contoh, saudara di kantor. Di kantor itu nilai saudara saling mengasihi, nilai saudara menunjukkan kasih, nilai saudara mempraktekkan kasih di kantor itu agak sulit. Karena bisa kantor bisa satu sisi persaingan, satu sisi sikut-sikutan. Jadi metode kita mengasihi dalam konteks keluarga Allah itu di gereja. Di kantor agak sulit. Saudara tidak bisa mempraktekkan kasih itu dari kantor, mayoritas seperti itu. Di sekolah, saudara pikir sekolah mengasihi saya mengasihi sekolah, saya bangga dengan sekolah saya. Saat saudara punya masalah, belum tentu sekolah bantu saudara. Di lingkungan saudara, ini ada Pak RT di sini, di lingkungan kita menunjukkan bagaimana kita menunjukkan kasih kita. Kita ingin saudara, tetapi tidak mungkin juga satu RT kita akan masuk surga semua, belum tentu ya Pak ya. Satu RT yang dipimpin Pak RT Nathan gitu, semua masuk surga, belum tentu juga saudara. Cara kita menunjukkan berkeluarga dalam Allah itu di komunitas, dalam berjemaah. Amin. Kita saling mengenal, kita saling mengasihi, kita berjalan bersama, kita bangga bagaimana Allah yang sudah memilih kita dari yang tidak layak menjadi layak dan diangkat oleh Tuhan. Kita kembali lagi ke ayat pertama saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Catat ini saudara, dan buahmu itu tetap. Buah kasih kita tetap, tidak berubah. Boleh mungkin ada salah paham, tapi buah itu tetap. Kita tetap memberikan buah kepada kita dulu, keluarga, jemaat lokal. Dan supaya apa? Dikatakan supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kepada Bapa sebagai kepala dari keluarga itu. Amin. Seperti anak yang meminta kepada bapaknya. Kemarin ada pertanyaan di sekolah, katakan, oh, kenapa konteksnya Tuhan Bapa, Anak, Roh Kudus? Kenapa nggak bos bawahan gitu? Kenapa nggak raja, menteri? Kenapa Tritunggal itu Bapa, Anak, Roh Kudus? Kenapa nggak raja, punggawa, jenderal gitu? Kenapa? Karena memang Allah senang dengan keluarga. Amin, saudara. Itu konteksnya. Jadi Allah membentuk, Allah memperkenalkan diri kepada kita dalam konteks Trinitas, Tritunggal, saudara. Bapa, Anak, Roh Kudus menunjukkan sebuah kesatuan dalam keluarga. Jadi juga kita, kamu dipilih, bukan aku yang memilih kamu, supaya kamu pergi menghasilkan buah-buahmu tetap. Supaya apa? Apa yang kamu minta kepada Bapa. Bukan konteks seperti kita di kantor, apa yang kamu minta kepada bos, bukan saudara. Atau di sekolah, apa kamu minta kepada kepala sekolah, bukan. Supaya dalam konteks supaya apa yang kamu minta kepada Bapa. Amin. Karena kasih keluarga itu melebihi kasih sekuler. Saudara mungkin minta proyek kepada bos, belum tentu dikasih. Saudara mungkin ke sekolah minta ini kepada sekolah, belum tentu dikasih. Tapi kalau engkau duduk diam di kaki Tuhan, engkau minta kepada Bapa, dia Bapa akan berikan semuanya kepada engkau dan saya. Amin. Bagaimana kita berkomunitas, berkeluarga di dalam rumah Tuhan. Sederhana mekanisme Tuhan, tidak ribet-ribet. Kalau agama lain berkata, wah terlalu jauh dia, terlalu kuliah. Agama lain katakan, oh dia bertapa 1000 tahun. Orang berpikir, oh
kalau untuk ini harus medi, harus beryoga, harus begitu. Tetapi konteksnya Allah tetapkan. Trinitas Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Satu bentuk keluarga. Tetapi tetap mereka adalah satu Tuhan. Kita tidak menyembah tiga Tuhan, satu. Tetapi Allah mengajarkan kita ditarik menjadi bagian dari keluarga Allah. Amin, saudara. Mari saya rindu kita memfokuskan diri kepada panggilan Allah. Dari manapun kita dipilih, latar belakang apapun kita adalah keluarga Allah. Dia menjadi kepala bagi kita. Puji Tuhan, kita berdiri.